Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Susanti Fitrianise dari SMA Negeri 1 Padomau, Pamekasan. Jangan lupa dukung saya di kategori lomba monolog dalam ajang SMA Award 2025. Dadah! Botol dan sadar, cacat, dan berguna, mending mati. Hari ini aku duduk lagi di tempat yang sama, di kursi yang sama. Orang menyebutnya kursi pesakitan. Aku duduk bukan karena aku pemalas. Aku duduk karena aku tidak bisa berdiri. Tapi jangan salah, meskipun aku tidak bisa berdiri di kaki, aku berdiri di pikiran, aku berdiri di harapan. Aku lihat sekolah sekarang bukan sekolah yang aku bayangkan. Setiap pagi aku selalu bercermin, bukan untuk merapikan rambut atau merapikan baju. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku masih di sini, masih duduk, masih tidak bisa berlari. Tahu rasanya melihat teman-teman berlari ke sana ke sini, sementara aku hanya bisa duduk diam mematung. Mereka tertawa, mereka bercanda, mereka berlari. Dan aku tersenyum dan pura-pura tidak peduli. Padahal dalam hati kecilku, aku ingin sekali saja bisa ikut berlari. Tapi bukan itu yang paling sakit. Yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang memandangku bukan sebagai manusia, tapi sebagai rasa kasihan. Musnahkan saja aku, Tuhan. Mereka memandangku dengan tatapan sinis, bagai singa menerkam mangsa. Kasihan ya, Nak. Ya ampun, dia cacat deh. Untung anak saya normal, kalau tidak, repot juga aku. Apa aku tidak normal? Apa karena aku duduk di kursi ini, aku jadi kurang pantas bahagia? Aku ingin kalian tahu, kursi ini bukan kutukan. Ini sayapku, sayap yang berbeda, tapi tetap membawaku terbang dengan penuh harapan. Aku mungkin tidak bisa berdiri
bisa berdiri dengan suara, dengan harapan, dengan mimpi. Di sekolahku yang sekarang banyak tangga, tapi sedikit pengertian. Banyak aturan, tapi sedikit keadilan. Bahkan banyak ruang kelas, tapi sedikit ruang rasa. Pernah rasanya aku ingin marah, ingin teriak. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku tidak seperti mereka? Aku pernah bertanya kepada langit, ya Tuhan, lantas untuk apa aku diciptakan? Jika ada rasa sakit yang aku rasa di dunia ini. Tapi kemudian aku sadar, yang tak bisa berlari bukan hanya kakiku, tapi yang paling lumpuh adalah hati mereka yang tak mau mengerti, yang tak mau melihat, yang memandangku sebelah mata. Apa salahku? Aku hanya ingin dianggap seperti manusia, tapi takdir yang berbicara. Aku hanya ingin belajar dengan tenang, tanpa tekanan dari mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan mana mungkin mendengarkan doamu, dasar cacat. Lalu aku bermimpi tentang sekolah masa depan. Di sana, aku masuk lewat pintu yang sangat lebar, yang menyambutku, bukan mengujiku. Meja dan kursi bisa disesuaikan dengan tinggiku. Ada akses yang mudah untuk kaum disabilitas sepertiku. Aku ikut olahraga dengan roda bersepintar. Aku naik lift otomatis tanpa menunggu belas kasihan. Dan yang paling hebatnya, aku punya teman. Bukan hanya duduk diam bersamaku, tapi yang benar-benar hadir, mendengarkan, merangkul. Sekolah masa depan bukan hanya canggih, tapi penuh dengan cinta. Sekolah masa depan bukan soal teknologi saja, tapi soal hati, kedamaian, kenyamanan. Guru-guru yang bersedia mendengarkan sebelum mengajar, teman-teman yang belajar menyapa sebelum menilai, sistem yang melihat potensi bukan kekurangan. Karena setiap anak berhak meraih masa depan tanpa terkecuali. Aku tahu, mungkin kursi ini akan tetap bersamaku selamanya hingga aku menutup mata. Aku juga tahu, aku bisa berjalan lewat suara, lewat mimpi, lewat harapan, lewat semangat. Aku tidak ingin dikasihani, aku hanya ingin dimengerti, didukung, disertakan. Karena aku bukan cacat, aku bukan beban, aku bagian dari masa depan. Sekolah masa depan untuk kita semua, termasuk aku.